Kader-kader HMI di seluruh dunia, ketemu lagi dengan Said Muniruddin di kampus NDP. Kalau boleh saya sederhanakan, NDP itu sebenarnya adalah metode berpikir dan bergerak bersama Allah. NDP adalah metode berpikir dan bergerak bersama Allah. Begini, ada tiga hal yang bisa menggerakkan seseorang. Yang pertama itu adalah pemikiran. Yang kedua adalah emosi. Yang ketiga adalah Tuhan itu sendiri. Tiga hal. Nah, yang pertama pemikiran. Pemikiran itu bisa menggerakkan seseorang. Karena itu sebelum seseorang bertindak, maka harus punya frame dulu. Cara berpikir atau teori atau kerangka persepsi ataupun pemahaman tentang sesuatu. Untuk itulah kita harus punya kemampuan berpikir yang benar, yang logis, yang baik terhadap dua hal. Yang pertama adalah tentang punya pemikiran, pandangan, world view tentang dunia ini, tentang eksistensi dengan baik. Dan itu terkait dengan Tuhan. Harus punya pemahaman, pemikiran yang benar tentang Tuhan, yang progresif tentang Tuhan. Dan itu melahirkan rukun iman yang pokoknya itu adalah kemampuan berpikir tentang Tuhan. Jadi membangun sistem kepercayaan secara logis. Dan satu sistem berpikir lagi yang paling penting itu adalah tentang ideologi. Ideologi itu lebih kepada ranah praktisnya. Setelah kita punya sistem pemikiran tentang Tuhan, yang kedua itu punya sistem pemikiran tentang hal-hal praktis sebagai konsekuensi dalam bertuhan. Dan itu disebut dengan sistem berpikir tentang keislaman yang melahirkan sejumlah rukun Islam. Dan dari rukun Islam ini bisa dibelah jadi dua kategori utama, yaitu ibadah yang bersifat mahdah dan ghairu mahdah. Jadi punya sistem berpikir tentang teknis beribadah, cara menyembah Dia. Yang kedua adalah punya sistem berpikir yang benar terkait tentang amaliyah kita dalam bidang sosial, khususnya bidang ekonomi, politik, atau disebut dengan juga jihad. Jadi teman-teman sekalian, inilah hal yang penting dimiliki setiap kader. Kader harus punya kemampuan berpikir yang baik tentang Tuhan, sekaligus tentang sistem ekonomi, sosial, dan politik. Karena itu di HMI misalnya LK1 banyak mendedah sistem berpikir tentang Tuhan. Kemudian di LK2, LK3 di tren lebih dalam tentang berbagai teori leadership tentang sosial, bidang sosial, sekaligus juga sistem ekonomi, politik, pemerintahan atau kenegaraan. Harus punya frame kemampuan berpikir yang baik tentang dua hal itu. Namun, punya kemampuan berpikir cerdas secara kognitif, memiliki teori yang banyak, pemahaman yang dalam tentang Tuhan atau tentang masyarakat, tentang politik, tentang ekonomi, itu tidak membuat seseorang juga bisa langsung bergerak. Banyak orang cerdas di kampus, profesor, ataupun siapapun para birokrat. Mereka punya kemampuan berpikir yang sudah sangat canggih. Tapi belum tentu mereka memiliki gerakan-gerakan yang baik terhadap sesuatu. Karena ada satu hal lagi yang mesti dimiliki kalau seseorang ingin membangun gerakan. Dan itu adalah emosi. Emosi adalah feel, rasa, atau dalam bahasa pendidikan disebut dengan afeksi. Kemampuan merasakan alam, ini yang paling penting. Kemampuan merasakan masyarakat, ini sangat penting. Jadi ketika kita hidup di tengah lingkup sosial, maka kita harus menyatu dengan alam ini. Sehingga derita alam itu pun bisa terserap oleh kita. Rasa dialami oleh masyarakat, ketertindasan, kemiskinan, itu juga harus bisa kita rasakan. Harus punya empati sehingga kita punya simpati yang dalam terhadap itu semua. Dan itulah yang bisa membangun gerakan. Jadi tidak bisa kita canggih dengan aneka ragam pemikiran filosofis lalu hidup di Menara Gading, itu tidak akan membangun gerakan sama sekali. Jadi untuk membangun gerakan, yang pertama punya pemikiran yang bagus tentang esensi ketuhanan dan berbagai pokok-pokok pemikiran lain tentang wujud. Yang kedua, punya kemampuan berpikir, ragam teori atau sistematika, kerangka yang baik dalam memahami kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Dan terakhir, sesuatu yang membuat seseorang bisa bergerak secara lebih progresif, murni, dan suci itu sebenarnya adalah bagaimana cara menyerap Tuhan itu sendiri. Jadi level ketiga yang bisa membangun gerakan secara optimal itu adalah bagaimana cara kita sebenarnya mengintegrasikan diri kita dengan Tuhan yang maha tinggi itu. Ini disebutnya internalisasi nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana cara kita memfanakan diri, meleburkan diri, lalu dalam satu metode yang sifat iluminatif kita bisa mengkoneksikan diri dalam dimensi yang lebih tinggi itu. Sehingga ruh Tuhan itu bisa termanifestasi dalam jiwa kita. Sehingga asma-asmanya itu terserap dalam pemikiran dan jiwa kita. Dan karena itulah kemudian kita menjadi wujud logos, menjadi wujud dari pengetahuan Tuhan, menjadi co-creator, menjadi orang-orang yang bergerak, yang berpikir dan merasa berdasarkan inspirasi-inspirasi yang bersifat ilahi atau divine. Kalau sudah mencapai level ini, maka pemikiran dan gerak kita sebenarnya lebih sebagai manifestasi dari gerak ketuhanan itu sendiri. Dan pada level inilah disebut seorang kader atau manusia disebut sebagai insan kamil, manusia paripurna, atau yang dalam bahasa HMI disebut dengan insan cita. Jadi untuk bergerak itu harus membangun pemikiran, harus membangun emosi dengan koneksi dengan alam. Yang ketiga punya relasi terintegrasian dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.